Acara ini harusnya salah satunya adalah narasumbernya pemerintah hadir. Kita undang salah satu pemerintah, contohnya dari Dirjen Kebudayaan, Direktur Film, untuk melihat bahwa di sini ada isu yang harus dibangun, isu yang dibutuhkan, bahwa para sinias ini butuh kehadiran khususnya negara yang mau menyikapi bahwa film kita, film nasional khususnya horor ini banyak sekali potensi-potensi untuk bisa Produser yang juga Ketua Umum Perkumpulan Artis Film Indonesia, Muhammad Bagiono, menyampaikan dukungannya terhadap perhelatan Akbar Penghargaan bagi Industri Film Horor Tanah Air, Jakarta Horror Screen Festival 2020, yang digagas kumpulan jurnalis sinema Indonesia. Gion, yang sedang mempersiapkan produksi film debutnya berjudul Ratu Kuntilanak, menghimbau peran serta pemerintah dalam memajukan sumber daya manusia dalam lingkup perfilman. Ini dibangun daripada teman-teman jurnalis terhadap Apindo juga. Kebetulan saya Ketua Umum Perkumpulan Film Indonesia, yang dimana saya pikir bagaimana menggagas sesuatu ada dialog interaktif antara para insan perfilman, khususnya para pelaku-pelaku insan perfilman film horor. Nah, disinilah kita bisa bertemu dengan produser, kita bisa bertemu dengan para director, bisa bertemu dengan pemain-pemain. Nah, apa sih yang sebenarnya ada paradigma film horor tuh yang di Indonesia itu seperti apa? Lalu bagaimana sih kalau untuk mencapai film bisa masuk di 21, terus bagaimana itu kapasitas pemain juga harus pemain yang memang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, sebagai organisasi profesi yang di dalamnya macam-macam para insan perfilman, selain ada aktor, artis, sutradara, terus ada produser dan pelaku-pelaku film, maka kita memang ada satu punya gagasan bagaimana film horor ini bisa masuk ke dalam jenjang festival film Indonesia. Sebenarnya FFI ada film horor, tapi kita menginginkan ada suatu dikasih ruang oleh pemerintah harusnya festival film horor, sehingga apa? Masyarakat kita ini kan lebih senang yang tadi saya bilang, para taruhlah para YouTuber aja, kalau kita lihat itu penontonnya film horor, orang buat horor itu penontonnya, viewersnya luar biasa. Nah, sehingga kami menggagas terhadap dengan teman-teman jurnalis, marilah kita bangun dialog interaktif, mudah-mudahan juga akan disentuh dan didengar, dan negara khususnya pemerintah bisa melihat, oh rupanya masyarakat kita ini ada yang membutuhkan. Kebutuhannya itu antara lain tadi, bahwa kita akan menggadang insya Allah untuk mempersiapkan bagaimana festival film horor di Indonesia ini lahir. Film horor ini menurut saya bukan hanya kelas 2, kelas 1, tapi merupakan film salah satu aset nasional. Kalau itu dikemas dengan baik, maka Indonesia menjadi salah satu produk film horor terbaik di dunia. Karena dia mempunyai jenis makhluk-makhluk, jenis cerita yang begitu dari setiap daerahnya, banyak sekali yang bisa dibangun. Ketika produk-produk kearifan lokal itu dibangun, lalu menjadi salah satu komoditas industri, maka film ini akan diterima oleh masyarakat, dan menjadi salah satunya adalah go publiknya adalah film nasional, adalah film yang bisa diekspor untuk dunia. Bisa, karena apa? Tadi sumber manpowernya, sumber daya manusianya, para kreatifnya, seniman, sineasnya dan sebagainya, ini harus dibangun. Memang harus produknya produk knowledge-nya adalah kekinian. Knowledge-nya bukan knowledge modern, bukan tradisional. Pertanyaannya, maaf, ketika membuat film paradigmanya film tradisional, maka gimana kita mau masuk ke publik, gimana mau masuk di luar negeri? Karena film kita harus berhadapan dengan teknologi. Kita berhadapan dengan pemain karakter yang luar biasa di luar negeri. Lalu ceritanya mereka begitu, cerita yang begitu ada nilai goldennya gitu. Kalau ibaratnya golden scene-nya itu selalu ada di situ. Nah, kita membutuhkan para sinias itu yang setingkat itu, SDM-nya punya kualitas. Nah, ketika sudah punya kualitas, kita punya sumber eksplorasinya, sumber ceritanya cukup besar. Nah, ini yang harus disampaikan kepada pemerintah, bahwa ini film bisa menjadi salah satu komoditas pemasukan, baik pada nasional maupun komoditas untuk internasional. Film itu kan ada yang sifatnya memang harus nasionalisme. Nasionalisme itu tadi dibangun harusnya. Para senias ini harus punya juga harapan-harapan juga tadi ya,
seniman kita ibaratnya kayak pekerja pabrik. Kalau ada pegawaian baru dia jalan. Padahal kalau kita kebutuhan industri ini menjadi salah satu komoditas kebutuhan, itu tidak akan terjadi seperti itu. Pertanyaannya adalah apakah sebenarnya peran pemerintah memberikan para senias ini ilmu yang mencapai kayak tadi? Bagaimana kita bisa belajar di Hollywood? Bagaimana pemerintah melahirkan para senias-senias yang dari produk nasional bisa jadi internasional? Utus 1 tahun 30 sutradara ke Hollywood, belajar di sana. Nah, dari sana dia melahirkan para senias-senias baru untuk menciptakan seluruh potensi beberapa provinsi di seluruh Indonesia. Nah, itu harusnya dipangkas seperti itu.